Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Puja Salsabila sebagai host Pandeglang TV. Kali ini kita kedatangan dua narasumber lagi, yang mana sebelumnya kita udah kedatangan dari Dinas yang membahas seputar startup itu sendiri. Nah, kali ini beda nih. Masih seputar startup, namun yang kita undang adalah pihak yang terkait, ya, terutama partner utama, ya. Eh, Bersama kami sudah ada dengan Bapak Hepri, betul ya, Pak? Bapak dari BPR Berkah Persroda, dan juga Kang Ar-Rahman Al-Fatihah, dipanggilnya siapa? Rahman. Oke, dari Skui In. Oke, baik. Baik, kalau gitu silahkan untuk Bapak Hepri untuk perkenalkan diri dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pri dari BPR Berkah Persroda. Jadi BPR itu Bank Pemerintahan, Bank Perekonomian Rakyat, Bank Perekonomian Rakyat. Sebelumnya memang perkreditan, cuma sejak 2023 kita coba mengikuti regulasi yang seharusnya diganti memang dari perekonomian jadi perkreditan menjadi perekonomian. Oke, itu dia perkenalan dari BPR. Sekarang dari Skui In, ya. Silakan Kang Rahman perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roman, Ya. founder dari Skui In Indonesia. Jadi Skui In merupakan sebuah digital platform marketplace pariwisata yang kami kembangkan di Pandeglang sejak tahun 2020. Nah, apa sih yang ada di Skui ini? Karena kan kalau bicara marketplace otomatis ada transaksi jual dan beli kayak gitu ya. Cuman lebih ke fokus ke produk wisata. Jadi di dalam platform ini ada akomodasi itu meliputi villa, hotel, homestay, resort kayak gitu. Terus ada paket wisata. Paket wisata itu meliputi paket-paket yang biasa ada di bawah itu travel, ya kan. Terus ada transportasi, biasanya ada bis, ada angkutan travel, antar jemput dari sana ke sini tidak misalkan. Terus ada guide, dan guide itu masuknya ke layanan, dan ada juga UMKM. Jadi ini baru dari kapan? Kita berdiri dari tahun 2020. 2020, sudah 5 tahun berdiri ya, luar biasa. Oke, berarti ada dari pihak keuangan sama pihak pariwisata ya. Oke. Nah, kita masuk nih ke sesi startup desa Voltu lagi nih ya. Kira-kira apa sih yang diketahui dari Bapak dan juga Rohman itu sendiri sehingga tertarik untuk join sebagai partner startup desa Voltu ini? Mulai dari Bapak dulu. Tentunya BPR sangat mendukung ya dengan adanya startup desa itu, karena diharapkan bisa merakat di desa-desa itu perekonomiannya, kesejahteraannya bisa merata. Makanya kami sangat butuh ke startup desa ini. Mungkin itu jadi dasar. Kenapa bisa mendukung yang tertariknya. Mungkin satu visi juga kali ya. Ya. Satu visi sorry. Ya, memang ada. Ya, betul. Karena kegiatan kami pun sama membantu usaha UMKM tetap. Oh, betul. Iya, sangat match ya dengan program ini. Kalau untuk Kang Rohman gimana tuh? Kenapa Skui In bisa tertarik jadi partner utama? Pertama, karena kita di Pandeglang itu sudah cukup lama dan sudah banyak mendukung program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di Pandeglang gitu, karena yang sudah pernah diselenggarakan untuk kepemudaan. Jadi Skui In sangat mendukung program startup desa ini karena sevisi lah gitu. Ada karena kita memiliki visi bertumbuh bersama kan gitu. Jadi saya pengen teman-teman UMKM, perusahaan-perusahaan rintisan yang memang lagi merintis anak gitu ya, jadi bisa bertumbuh, berkoneksi, karena kita harus membangun Pandeglang ini tidak dengan sebenarnya individual, tapi harus berkelompok, berkolaborasi. Jadi tidak ada persaingan kayak. Jadi di startup desa ini bisa saling connect antara teman-teman
perusahaan rintisan dan Ya. dengan perusahaan-perusahaan yang lain, usaha-usaha yang lain. Jadi saling bisa Tumbuh bersama ya. bersama. Terutama nih ya, Mas Ar-Rahman itu sendiri kan sebagai founder Squi ini ya. Umurnya usianya udah 28 tahun. Wah, 28, oke, masih muda berarti. Boleh nggak kasih kayak semangat atau motivasi buat para kewirausahaan ini biar nggak cuman semangat di awal aja nih, gitu. Karena rata-rata mereka semangat di awal aja, takutnya ya, khawatirnya semangat di awal aja, pas yang udah berjalan, udah sampai di titik akhir, aduh, gitu loh. Nah, melihat potensi Mas sendiri itu kan udah berjalan sekitar 5 tahun ya untuk Squi ini. Nah, kira-kira apa sih ya modal utama untuk terus berjalan dan sustainable dalam mengembangkan kewirausahaan itu sendiri atau UMKM atau bisnis itu sendiri? Jadi belajar dari diri sendiri. Karena Squi itu dikembangkan bukan 1 atau 2 bulan kayak kita kan 5 tahun dan bahkan kita sempat pivot juga di tahun 2023. Karena di tahun 2020 itu kita hanya membuat platform selama 2020 sampai 2023 awal itu memang kita di aprobe, saya juga kan. 2 tahun ya? Iya betul, kita mengikhlaskan semua platform yang kita buat untuk orang-orang yang ingin menemukan marketnya kayak gitu. Oke. Nah di 2023 ini kita pivot sehingga semua orderan yang masuk itu tidak lagi langsung ke kita, tapi langsung ke kita dulu. Kita siapkan customer service-nya untuk melayani semua customer. Jadi untuk para pengusaha, pengusaha-pengusaha pemula di Pandeglang ini, bahwa konsistensi itu penting. Ketika kita konsisten, maka kita akan seperti itu. Karena proses itu yang paling penting sih. Mantap, berarti kunci utamanya konsisten ya. Ya untuk sebagai kita wirausaha muda ya, yang bangun UKM itu adalah iya sih benar-benar. Lagi-lagi saya selalu menemukan yaitu konsistensi sih. Oke, dilanjut lagi nih pertanyaan berikutnya. Karena kebetulan Bapak ini udah lama banget ya berdiri BPR, udah hampir 25 tahun ya Pak ya. Kira-kira udah berapa banyak tuh ya Pak menjadi partner utama dalam mengembangkan sebuah program khususnya di kewirausahaan Pak, kira-kira di Pandeglang ini. Jadi bisa kita lihat nih, oh ternyata banyak gitu program-program seperti ini gitu Pak. Iya, mungkin kalau dihitung saya juga agak bingung untuk menghitungnya ya. Karena 25 tahun tuh saya di sana kan nggak sampai 25 tahun ya. Oh ya. Yang saya ingat aja, dulu kan ada pengusaha-pengusaha dari lebih ke perikanan. Dulu Lebih fokus ke perikanan gitu ya. ya, kita sempat ikut juga gitu. Terus ya undangan waktu itu di rumah kemasan itu juga kita BPR tuh perusahaan sempat ikut juga gitu. Mungkin ada beberapa event yang lain diikuti oleh perusahaan, cuman kebetulan saya yang tidak mengetahui itu. Oh gitu. Ya, artinya beberapa pernah ikutin lah. Ya. Kalau untuk Akangnya sendiri bagaimana? Squi ini udah sejauh ini ya 5 tahun berdiri, kira-kira khususnya dalam segi kewirausahaan, tapi yang lain juga nggak apa-apa sih. Maksudnya sebagai partner utama itu untuk mendukung program tersebut. Itu berapa kali dan pengalamannya bagaimana? Jadi untuk Squi sendiri kita sering ya mensupport teman-teman yang pemuda-pemuda yang memang membuat event kayak gitu kan, kayak kemarin Fun Run Raja Depis itu kan kita juga ikut support kayak gitu kan. Oh iya. Terus ada beberapa kayak media Pandeglang itu kan yang buat event-event kita support juga. Terus ada summer camp gitu kan, summer camp yang dari Pandeglang kita juga ikut support kayak gitu sebagai sponsor, dan sekaligus ada beberapa yang banyak sih kita yang jadi media partner atau support gitu. Oke. Kira-kira kenapa sih maksudnya kita tuh apalagi sebagai founder ya Mas ya, itu kenapa sih kita harus mendukung apalagi program-program seperti ini ya sebagai sponsorship? Itu apa sih yang didapetin dari selain misalnya mungkin market ya, apa sih kira-kira, apakah sejalan dengan visi, apakah ada lagi yang membuat oke saya selalu mendukung program-program dari kota itu sendiri atau Kabupaten Pandeglang itu sendiri yang diciptakan oleh mungkin sebagai lembaga atau pemerintah? Kalau saya sih seneng ya pemuda-pemuda
yang ada di Pandeglang itu aktif kayak gitu. Ditambah aktifnya itu hal-hal yang positif, kayak Positif, gitu. Jadi sangat mengapresiasi mereka itu ya dengan seperti itu kalau Iya. saya. Didukung dan Ya masuk betul, ya Pak ya. ya masuk. Kalau itu sendiri kenapa tuh Pak? Kira-kira Ya ini selalu juga tertarik buat jadi Iya. partner utama. selain tadi masih satu misi kan membantu UMKM ya, Iya. salah satunya BPR ini. Mm. Ini juga sebagai apa ya? Sebagai edukasi juga mungkin bisa nanti harapannya ke depan masih tetap tiap tahun berlanjut. Iya. Mungkin akan lebih dari ini kita supportnya mungkin. Amin, Gitu. amin, amin. Mudah-mudahan dari secara personal sendiri sih saya berharap memang tadi tidak ada ketimpangan tiap-tiap desa tuh. Biar Jadi- ada pemerataan ya. Iya gitu. Mungkin itu. Kira-kira nih, boleh nih kita kasih kesempatan buat Skui In dan juga BPR itu memperkenalkan dan juga memasarkan produk itu sendiri ya. Bagaimana ke penonton kita, audiens kita, apa sih yang membedakan Skui In ya, Skui In dengan yang lain dan juga BPR dengan yang sama gitu. Boleh dimulai dari siapa? boleh. Jadi di Skuin itu, jadi di Skuin itu kita udah ada paketan kayak gitu kan. Jadi udah banyak ratusan mitra dan juga banyak produk-produk hingga 800 produk yang udah masuk ke Skui. Jadi biar para wisatawan lebih simpel gitu kan, lebih lengkap cari wisata yang ada di Pandeglang ya Skui kayak gitu. Kita memiliki slogan liburan semakin happy bersama skuiin.id. Widih, mantap nih. Buat teman-teman para audiens yang pusing ya habis kerja, pusing nggak mau mikirin apapun itu, bisa kalian ke Skuin kan nggak mau mikirin, aduh harus ini ongkos berapa nyiapin. Ada Skuin ya, nggak perlu repot-repot. Beres siap. Wilayah mana aja nih ngomong-ngomong para wisatanya Mas? Untuk yang sedang kami kembangkan itu di Anyer, di Anyer, Carita, sama Tanjung Lesung, Ujung Kulon. Untuk daerah Pandeglang ya? Apakah di luar Pandeglang juga ada? Di Pandeglang itu Carita, Tanjung Lesung, Ujung Kulon itu Pandeglang. Malah mayoritas yang kita prioritaskan di Pandeglang. Terutama banyaknya ke daerah mana tuh? Tertariknya mana? Wisatawan tuh lebih banyak ke Carita sih. Wah, ke Carita ya. Iya. Karena produk unggulan dari Skuin tuh ada water sport Pantai Carita. Jadi bisa naik banana boat, wow, snorkeling Oke. kayak gitu kan, terus bisa kanoing, bisa kan yang bisa ada jet ski. Iya. Jadi tim dari Skuin itu bisa mendokumentasikan teman-teman wisatawan booking di Skui, bisa kita dokumentasikan pakai drone, pakai Wow. GoPro kayak gitu. Nah, apalagi nih teman-teman audiens biasanya sangat antusias soal fotografi, soal videografi. Nah, udah ada paketannya ya? Ada lengkap, ada di website. Wow, oke berarti fasilitasnya cukup lengkap banget ya? Lengkap banget. Pokoknya cukup bayar langsung, nggak ada biaya apa-apa lagi. Gak pusing apa-apa, tinggal bawa diri ini. Tinggal siap nyantai untuk Betul, guide-nya udah ada. Terus tiket masuk udah kita bayar, parkir kendaraan udah kita bayar, Mantap. ada kelapa muda, terus ada air mineral sama makan kita udah lengkap kayak gitu. Mantap, luar biasa. Kalau dari BPR itu sendiri apa nih Pak? Kira-kira yang bisa diperkenalkan untuk audiens kita nih. Kenapa harus milih BPR? Mungkin karena lagi ada programnya penyimpanan dananya. Mungkin yang bakal saya sampaikan di BPR Berkah ini lagi ada program sampai bulan September itu penyimpanan dana deposito suka-suka. Artinya ketika kita simpan dananya di BPR itu bisa mendapatkan cashback 6% per tahun ya, hitungan 6% per tahun dari nilai dana yang disimpannya dalam bentuk deposito. Oh, dalam deposito. Ya, itu bisa berupa barang, misalkan kalau dibentuk emas kan berapa gram gitu. Barang tuh hanya emas aja berarti ya? Yang bisa menaikkan. Artinya bisa keinginan si deposan itu. Saya pengen handphone misalkan. Iya. Saya pengen laptop gitu. Nanti menyesuaikan dengan nilai yang disimpannya atau setara 6%. Oh, paham. Oke, apapun. Walaupun misalkan nanti dibeli laptop masih sisa sekian persen, itu cashback dananya dikasih juga. Sisanya gitu. Berarti khusus barang itu ya yang ada nilainya, kalau terutama di elektronik ya. Kalau barang emas elektronik ya, seperti itu. Itu sampai September ini.
programnya apa gimana? Sampai September ini. Wah tuh teman-teman berapa bulan lagi berarti? Sampai ke September ini 2 bulan lagi. Nah kalian jangan sampai kehilangan kesempatan itu sendiri ya. Ada cashback 6%. Luar biasa tuh, hitung-hitung ngumpulin duit ya Pak. Boleh langsung hubungi kemana nih Pak kalau misalnya ada yang teman-teman yang tertarik ya untuk bisa gabung atau Bisa ke kantor pusat di BPR di Kabayan. Kabayang. Depan kantor pajak pertama. Kita juga punya kantor di kantor Saketi di pasarnya, di Menes di samping kecamatan, di Panimbang itu sekitar pasar, dan Cibaliung sekitar pasar juga. Ada media sosial nggak yang bisa kita dapetin informasi seputar BPR itu sendiri, cashback atau promo lainnya gitu? Ada. Ada nanti di. Boleh ya nanti di share. Skui Inki juga ada. Ada. Apa media sosialnya? Skuiin.id. Itu Instagram. TikTok juga. TikTok sama Skuiin.id. Website Skuiin.id. Wah luar biasa. Oke terakhir ya sebelum penutupan, kira-kira apa sih harapan pesan untuk startup Desa Vol itu sendiri dari Bapak dan juga Akang ini? Kira-kira Harapan sih buat startup ini bisa berkolaborasi ke depannya nih lebih luas lagi gitu. Iya, sustain berkelanjutan ya. Iya, dan berkelanjutan lah. Untuk kolaborasinya mungkin sekarang ini 5 instansi misalkan atau 5 lembaga. Ya. Ini ke depannya bisa 10 gitu. Amin. Bisa berkolaborasi dengan lebih banyak lagi lah. Amin. Itu aja. Kalau dari Mas, Kalau Mas Kang dari tadi udah campur mulu nih. tadi awal Punten ini mah ya. Silakan. Kalau saya sih harapannya startup Desa Volume 2 itu bisa memunculkan sosok baru yang memang bisa Kasih gebrakan. lah ya, kasih gebrakan bahwa program startup desa ini baik gitu. Iya. Baik dalam menumbuhkan siklus perekonomian. Seperti itu. Betul. Apalagi harapannya bisa terpandang ya. Maksudnya banyak masyarakat luas yang ternyata ada loh program seperti ini gitu yang bisa mewadahi masyarakat yang punya potensi untuk mengembangkan inovasi daya kreativitasnya, apalagi melihat segala potensi di desanya yang untuk bisa dijadikan punya nilai jual beli itu sendiri ya. Seperti itu. Baik, itu dia. Banyak sekali yang kita dapatkan ya dari narasumber kita kali ini yang sebagai partner utama dari program startup Desa Vol 2 ini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir, Kang, Mas, A. Makasih ya. Ada yang mau disampaikan quotes atau motivasi lagi? Kira-kira oke cukup. Baik. Terima kasih. Saya Puja Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.